pagi teman-teman. Gimana kabarnya minggu ini? Happy? Seru? Atau lesu? Lebih mending happy sama seru ya. Nah teman-teman, hari ini saya mau share mengenai apa sih yang ada di buku The Magic of Thinking Big ini, dan apa sih yang bikin buku ini sangat menarik. Buku ini saya selesai baca mungkin 1 bulan lebih karena saya kurang suka baca, tapi akhirnya saya berkomitmen menyelesaikan buku ini. Yeay! Nah, di buku ini nanti akan saya share beberapa poin yang memang menjadi intisari dari cerita di buku ini. Nah, sebelum mulai saya mengucapkan terima kasih dan buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video saya. Semoga video ini menjadi inspirasi dan membagi ilmu buat teman-teman di luar sana yang membutuhkan. Jadi buku ini ngajarin kita berpikir besar. Berpikir besar itu dahsyat, tapi juga bisa kita gampang lupain. Dan kadang-kadang kita terhanyut dalam pikiran pendek, pikiran dangkal. Nah, buku ini ada beberapa pedoman nih. Yang paling pertama adalah saat orang picik mau menjatuhkan Anda, berpikirlah besar. Karena pertama, banyak orang mungkin di sekitar Anda itu tidak ingin Anda maju, mau ajak Anda berdebat, mau ajak Anda berargumen. Oke, Anda harus sabar, berpikir besar. Karena dengan argumen kita tidak memenangkan apapun, tapi kita sudah kalah. Yang kedua, berharaplah ada yang menyerang Anda dari belakang. Karena saat ada yang mau menyerang Anda dari belakang, itu tandanya Anda sedang bertumbuh. Yang ketiga adalah, kalau ada yang menyerang Anda dari belakang, Anda harus tetap sabar dan harus merasa kasihan sama mereka, karena mereka itu orang-orang yang tidak berpikir besar, dan ternyata kalau kita bisa memaafkan mereka, kita sudah di posisi yang jauh lebih baik. Jadi berpikirlah besar saat ada orang-orang picik yang ingin menjatuhkan Anda. Poin yang kedua yang di-share di sini adalah saat perasaan Anda tidak mampu, saya tidak mampu, saya kurang bisa, saya kurang baik. Nah, kalau kita berpikir tidak bisa, itu yang akan terjadi. Kalau Anda merasa Anda biasa-biasa saja, itu yang terjadi. Kalau kita merasakan kita tidak bisa, maka itu yang terjadi. Nah, jadi di sini diajarkan gimana sih pola pikir ini sangat bisa mempengaruhi kita. Nah, yang pertama adalah Anda harus terlihat penting. Benar, kita harus menganggap diri kita penting. Baru orang lain akan melihat itu. Karena apa yang kita tampilkan di wajah kita, di penampilan kita, itu yang akan terlihat di wajah kita, apa yang terlihat oleh orang lain. Jadi kalau kita tidak menghargai apa yang kita punya, kita tidak menghargai diri sendiri, orang lain tidak akan bisa menghargai diri kita. Nah, terus kita juga jangan sampai salah memandang orang lain. Orang lain mungkin dia punya profesi, dia punya kondisi jauh di atas kita, tapi ya kenapa harus kita takut? Ini pun saya reminder buat diri saya. Jadi orang di posisi tertentu ya udah biasa aja. Kita jangan takut. Kita juga punya nilai penting. Nah, jadi kalau saat kita merasa kita tidak bisa, kita tidak mampu, kita tidak pantas, kita harus berpikir besar nih. Kita juga orang luar biasa. Jadi dengan seperti itu orang akan melihat kita apa yang kita rasain. Kalau kita menganggap remeh, ya udah orang akan kita anggap remeh. Tapi kalau kita merasa penting, kita merasa kita bisa, kita mampu, kita baik, orang lain pasti akan melihat hal yang sama. Karena itu kelihatan nanti tulisannya di jidat nih, ada nih. Jadi berpikirlah besar. Poin yang ketiga adalah saat ada yang mengajak Anda debat atau pertikaian itu nggak terhindarkan lagi, kita harus step back lagi, berpikir besar. Kenapa? Kadang kita berargumen, kita berdebat, bertikai, berantem, apa segala macam. Kita harus tanya diri kita nih, yang kita lakukan ini bisa membantu kita mencapai tujuan kita nggak? Mencapai keinginan kita nggak? Karena memang ternyata setiap argumen, setiap pertikaian, setiap ribut, setiap debat, kita nggak menangin apa-apa, tapi kita malah kehilangan sesuatu. Jadi waktu mau ribut, pertikaian, debat, ataupun apapun itu, tolong step back dulu. Tanya diri sendiri, penting gak sih ini gue perdebatin ini? Dan apa yang gue perdebatkan ini apakah bisa membantu gue mencapai keinginan gue? Jadi sebelum debat, sebelum ribut ataupun argumen, mundur lagi, berpikir lagi, step back, mikir, dan berpikir besar nih. Berpikir besar. Berikutnya adalah ketika Anda merasa kalah atau mengalami kegagalan. Nah,
Kadang kita banyak melakukan kesalahan ataupun kegagalan yang kita jalani dalam hidup. Nah, tolong jangan berlama-lama. Karena saat kita merespon kegagalan atau ketidakberhasilan itu dengan tidak benar, maka kita akan makin jatuh ke dalamnya. Tapi kalau kita berpikir besar, think big, kita bisa pakai nih kegagalan sebagai kesempatan untuk bereksperimen, untuk punya pengalaman yang baru. Oh, ternyata cara ini tidak berhasil, kita bisa pakai cara yang lain. Nah, cara respon ini sangat membantu kita untuk berpikir besar. Jadi setiap ada kegagalan, please jangan terhanyut ke dalamnya, tapi lihat ini hanyalah sebuah proses untuk kita bisa mantul lebih tinggi lagi, rebound lebih tinggi lagi. Gimana sih kita menghadapi kondisi ini? Jadi saat kegagalan datang, ingat cara merespon dengan think big, berpikir besar. Poin berikutnya yang diajarkan ternyata sampai rumah tangga pun diurusin. Jadi kadang ada permasalahan di rumah tangga, kita harus berpikir besar juga. Karena apa? Kadang kita saat ribut, kita mau cari-cari kesalahan pasangan kita. Tolong itu di stop. Bagaimana? Bisa apa enggak? Bisa. Dengan apa? Dengan cara kita melihat sisi baik dari pasangan kita selama ini. Apa yang bikin kita pilih dia? Apa yang bikin kita mencintai dia? Ini harus dilakukan dan dicamkan baik-baik. Karena kalau kita mencari kesalahan orang lain, semua hal negatif pasti diberikan. Tapi kita lupa, saat dia berbuat baik, kita juga tahu banyak hal yang bisa membuat kita mencintai mereka, begitu mengasihi mereka. Jadi saat terjadi keributan dalam rumah tangga, ingatlah untuk step back lagi, untuk melihat apa sih sebenarnya poin-poin kebaikan dari pasangan kita yang selama ini ada, dan kita coba lakukan hal spesial untuk pasangan Anda. Bingung mau lakukan apa? Paling gampang, coba cium pasangan Anda setiap hari. 1 kali cium aja, say I love you dan cium setiap hari 1 kali. Lihat perubahan yang akan terjadi. Jadi saat terjadi tidak baik di rumah tangga, ada keributan atau pertikaian, ya, lakukan hal ini. Ingat hal-hal baik dan lakukan hal spesial yang bisa membuat pasangan Anda bahagia. Apa sih caranya? Tanya langsung. Jangan asumsi sendiri, tanya apa sih yang bikin lu seneng. Nah, jadi ingat ya, harus berpikir besar. Kalau lagi ribut di rumah tangga pun step back lagi, lihat dan lakukan yang terbaik untuk mereka. Maka mereka pun akan memberikan yang terbaik untuk Anda. Poin terakhir adalah saat bisnis Anda stagnan, ataupun usaha Anda ataupun kerja Anda stagnan, nah, Anda cari waktu untuk merenung bersama diri Anda. Jadi cari waktu untuk duduk diam bersama diri Anda, tidak ada siapapun, cari tempat yang sepi, merenung. Karena memang di buku ini juga dikatakan orang-orang luar biasa seperti Benjamin Franklin, terus pemimpin-pemimpin yang dari US itu yang hebat-hebat itu, mereka juga punya waktu untuk merenung 1 hari 1 jam, 2 jam, ataupun kalau tidak ada waktu sebanyak itu 30 menit. Anda coba merenung, apa sih yang bisa saya lakukan lebih baik lagi dari yang saya kerjakan sekarang. Nah, tanyakan pertanyaan yang tepat. Otak Anda akan memberikan jawabannya. Tanyakan pertanyaan yang tepat. Apa hal lebih baik yang bisa saya lakukan? Ini pun saya lagi coba untuk bisa mendapatkan ide-ide brilian. Nah, di sini juga ada perkataan dari Publius Cyrus. Jadi, orang bijak akan menjadi tuan bagi pikirannya sendiri. Sedangkan orang dungu menjadi hamba pikirannya sendiri. Nah, maksudnya apa sih? Kalau kita bijak dalam berpikir, kita bisa mengontrol nih pikiran kita nih. Kita bisa pakai pikiran kita ini memberikan jawaban-jawaban yang fantastis. Dan benar atau tidak, ini sudah saya lakukan dan saya coba dalam beberapa minggu ini dan memang benar-benar fantastis. Yang penting waktu pikiran itu datang, jangan ada keraguan, jangan ada bingung-bingung, langsung eksekusi. Maka hasilnya pun akan baik. Nah, gimana sih yang dimaksud orang dungu menjadi hamba pikirannya sendiri? Kadang tanpa sadar, kita itu di pikiran kita ini dari Anthony Robbins ya, dari puluhan ribu tahun yang lalu,
pikiran negatif itu sudah ada berputar-putar. Nah, saat kita buka sedikit untuk masuk itu pikiran negatif, masuk semuanya. Anda tidak becus, nggak bisa lah, kayaknya nggak mampu lah, kayaknya nggak pantas deh, kayaknya nggak apa. Nah, jelek-jelek negatif semua masuk. Jadi waktu kita tidak berpikir dengan baik, ya kayak contohnya orang dungu yang dibilang ya, itu pikiran negatif itu datang. Kita mengikuti apa yang dipikirkan pikiran kita, bukan kita yang mengontrol apa yang mau kita pikirkan. Nah, jadi ingat buat teman-teman, pikiran ini Anda bisa kontrol. Saat ada ide kreatif, catat dan laksanakan. Jangan ragu-ragu, karena memang ide ini saya yakin yang terbaik yang diberikan otak Anda. Dari satu ide kita akan menemukan ide yang lain. Nah, jadi buat teman-teman, jangan ragu-ragu untuk menanyakan hal baik ke pikiran Anda. Nah, poin-poinnya sudah ada. Ini adalah poin-poinnya ada di buku The Magic of Thinking Big. Kalau teman-teman mau cari, mau beli, ada, boleh dicari online atau Gramedia. Dan buku ini sangat baik dan buku ini sangat menarik. Ternyata setelah baca selesai. Buku berikutnya yang saya baca adalah Mind Power. Jadi di sini di buku ini baru mulai baca aja, dia bilang kalau Anda mulai membaca buku ini, siap-siap untuk melihat realitas baru. Wah, dunia yang baru nih, dunia getaran. Nah, di sini pun ada pepatah kuno yang mengatakan ketika sehelai rambut dipotong, seluruh semesta bergetar. Wah, gila, ini keren banget nih buku nih. Cuman saya baru mulai baca. Nanti kalau saya sudah baca, ada cerita yang bagus ataupun ilmu yang bagus, saya akan share lagi di video ini. Jadi buat teman-teman, stay tune terus di channel ini, karena saya akan share terus banyak cerita menarik yang bisa bantu diri kita untuk menjadi maju. Teman-teman yang masih bingung, ayo chat ataupun boleh kontak langsung, ada link saya, tinggal dicek langsung ataupun chat langsung untuk kita saling support, kita saling berbagi, ataupun teman-teman punya cerita yang menarik boleh kontak. Jadi kita saling berbagi cerita menarik ini, karena hidup itu terlalu singkat untuk biasa-biasa saja. Nah, terima kasih, hari ini sudah selesai sharing saya. Sampai jumpa ya di video berikutnya. Bye bye.